apa aja sih yang bisa disampaikan teman-teman di luar sana yang mau jadi selebgram atau mungkin mau memulai karir barunya? Ini di-cut nggak sih nanti? Action. Oke, tongkat terakhir ini Teh, kata-kata hari ini. Gak perlu kata-kata, yang penting aksi nyata. Kalau pesan-pesannya kan Eza, Sukses itu bukan, tuh kan lupa. Tuh aku tuh kata apa? Coba hafal nggak tadi apa yang aku ngomongin? jangan takut memulai dari nol karena yang luar biasa selalu datangnya luar biasa. Sekian untuk hari ini. Mungkin untuk penutupan katanya mau ngasih kata-kata, silahkan. 3, 2, 1, action. Oke, kalau nggak ini deh Teh Meza, kata-kata hari ini dong. Gak perlu kata-kata, yang penting aksi nyata. Kalau pesan-pesannya Teh Meza apa sih? Kunci sukses itu konsisten, viral itu bonus, konsisten itu harus. Sebelumnya aku nyapa-nyapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun Arginet, apa kabar hari ini? Udah masuk hari Senin lagi ya. Kadang kalau ada satu hari yang pengen untuk dihilangkan adalah hari Senin sebenarnya. Tapi nggak apa-apa Arginet. Wah, hari Senin ini aku alhamdulillah nih teman-teman Suara Garut sekantor nih mendapatkan recharge energi nih, langsung dapat transfer energi dari salah satu narasumber hari ini. Tapi sebelumnya Warginet, aku selalu menanyakan kabarnya, gimana kabarnya, mudah-mudahan selalu sehat ya, mudah-mudahan selalu lancar segala kegiatannya. Yang udah mulai cowoknya jarang ngebalas, udah itu tandanya kalian di ghosting, udah ya nggak usah ngarepin apa-apa lagi karena sayang banget Warginet, langit itu tinggi sedangkan lautan itu dalam, jadi jangan pernah mencintai seseorang setinggi langit jika tidak mau mendapatkan luka sedalam lautan. Langsung ya, langsung rame banget ya, aku langsung tertawa-tertawa aja sebelum kita kenalkan gitu. Langsung aja. Hari ini kita kedatangan superstar Garut ya. Kedatangan bintang di Garut ya, selebgram Garut yang udah melanglang buana, namanya sudah setinggi langit. Kalau cita-cita dan prestasi itu setinggi langit gak apa-apa. Kalau yang mencintai orang tadi jangan ya. Karena hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang prestasinya sudah melanglang buana. Siapa yang gak kenal dengan Teh Meza? Tepuk tangan buat Teh Meza dong. Halo Teteh. Meza, Masya Allah, siapa yang gak kenal Teh Meza ya? Kayaknya kita gak kenali juga udah pada di mana Teh ya. Lagi jajan di Indomaret aja restoran itu mah tahu, oh Teh Meza ya. Lagi di POM aja, oh ini mah Teh Meza, tahu semuanya ya, pasti terkenal. Udah langsung happy banget kelihatan episode hari ini yang tadinya memang Senin ngantuk ya, tapi karena narasumbernya dapat Teh Meza, kita langsung happy lagi Teh Meza. Deg-degan deh. Dari tadi Teh Meza, aduh salty. Bukan tadi spoiler ceritanya diomongin kan, kayak gak bisa spoiler sama kamu kan? nggak bisa ya, jadi langsung. Tapi aku mau tanya dulu Teh Meza, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, tapi gimana baik? Alhamdulillah baik dong, sedihnya ketemu Teteh ya, dapat energi yang di transfernya. Mungkin teman-teman di kantor juga aneh, biasanya kan saya yang paling berisik ini terserap sama Teteh semua. Jadi tambah berisik. Jadi tambah berisik, tambah ramai. Tapi nggak apa-apa, kantornya kita jadi hidup ya, suasana kantor yang biasanya orang-orang di sini diam-diam, tapi alhamdulillah. Tapi Teh Meza, sebelum kita ngobrol-ngobrol mau nyapa-nyapa dulu Warginet yang ada di rumah, boleh kali? Hai guys, seperti biasa kan tiap kali oleh Hai guys. Sebenarnya aku senang banget diundang ke Suara Garut. Terhormat, terima kasih Teteh sudah mengundang. Sebenarnya deg-degan tapi alhamdulillah tadi hostnya benar-benar seramah itu. Oh, Masya Allah. Apalagi pembukaannya langsung kayak jelek, kena hati. Jadi bingung kan mau ngomong apa kan udah kena Langsung kena gitu ya. Pas kena roasting baju juga baru. Oh, kena roasting langsung. Teh Meza, ya Allah, Masya Allah, ceria sekali ya Bapak tuh ya, langsung dapat review. Boleh kali. Boleh Teh Meza, hari ini sekarang akhir-akhir ini sibuknya ngapain sih Teh? Sebenarnya hari-hari ini tuh kayak lagi sibuk, pertama pasti kan endorsan. Pasti ya. Cuman aku tuh sekarang tuh emang lagi sibuk di ngambil beberapa BA brand ambassador. Karena mungkin kayak awalnya misalnya endorse sekali 2 kali karena
cocok, mungkin marketnya pas, makanya kita tuh kayak aku tuh sering banget menjalin yang namanya brand ambassador. Jadi itu tuh sampai kayak 4 tahun 5 tahun tahu. Memang beda ya, saya kalau selebgram sudah terang buana udah bukan endorse lagi tapi brand ambassador ya. Iya, makanya tuh kayak kadang tuh sama yang BA ini tuh aku tuh sebulan tuh udah sibuk banget karena mungkin dari satu postingannya itu kayak misalnya dari satu brand itu kayak story-nya aja tuh ada 7 kali, reelsnya tuh ada dulu kayak 7 dikali 4 aja tuh udah berapa, terus kan ada yang visit juga, ada yang ngonten juga di rumah. Makanya aku tuh kayak ada momen 1 minggu itu 3-4 harinya itu kayak full ngerjain yang endorse-endorsean. Jadi sisanya kalau misalnya kuat ngambil beberapa visit yang menurut aku cocok karena aku tuh kayak kalau ambil visit endorse tuh pengen yang menurut aku ini aku suka banget nih. Aku tuh ngerasa kayak ini tuh cocok banget, makanya aku tuh nge-reviewnya bakal full banget gitu. Kalau dari ngobrol-ngobrol sebelumnya nih kayaknya emang Teh Meza nih passionate banget loh gitu jadi selebgram dan influencer ini ya nggak sih Teh? Kayaknya sampai berpuluh-puluh konten tuh kayaknya kita aja yang visit tuh yang benar-benar dia sekarang capek ya say. Walaupun ada bagian tim editingnya khusus, adminnya khusus, tapi kadang kita tuh capek juga. Tapi Teh Meza keren sih bisa membawa sebanyak itu ya. 4 brand ambassador loh, masya Allah. Tapi dulu aku ngeditnya sendiri tahu. Dulu malah sendiri. Iya, jadi dulu tuh emang awal-awal sebenarnya kan dulu emang gak niat yang nonton zaman dulu kan. Nah jadi dulu tuh emang kayak awalnya tuh belajar kayak ini tuh ngedit gimana sih, kan awalnya tuh minta bantuan sama teman kan kayak lu tolong editin dong. Tapi karena mungkin orang juga punya kesibukan, akhirnya aku kayak belajar ngedit seharian full, ngulik-ngulik terus tuh ngulik-ngulik sampai akhirnya aku bisa banget. Nah jadi kadang kayak misalnya walaupun nih aku tuh kayak videografer aku misalnya kemarin kayak ada yang resign, ada yang apa, jadi aku kayak perlu ngarang-ngarahin orang aja tapi editing semua kendali tetap di aku. Masih tetap bisa ya. Jadi aku rasanya kayak apapun yang terjadi aku juga harus bisa buat ngerjain itu. Tapi kalau ngomongin awal mula terjun nih, Teteh kan tadi kayaknya aku nggak ini banget deh awalnya. Tapi gimana awalnya bisa Teteh buat konten apa dulu atau gimana Teteh? Dulu tuh ya aku main Instagram itu dari Instagram itu lambangnya masih coklat. Ya Allah. Dulu tuh endorse tuh belum ada video. Dulu endorse itu cuman yang bener-bener posting feed megang produk. Gak ada lagi. Bahkan aku tuh dari sebelum ada yang namanya Instastory. Iya kan sih? Berarti udah lama ketahuan ya umurnya saya. Umurnya kelihatan ya. Ketahuan ya. Iya, milenial. Tapi milenialnya juga sih pertengahan ya. Pergantian ya. Pergantian. Iya. Nah itu tuh dulu tuh bener-bener yang dari awal barter tuh Teh. Awal-awal barter aku tuh nggak ngerti sampai kalian tahu nggak sih dulu aku waktu SMA itu per postingan itu dari mulai 75.000. SMA. Iya. SMA tapi udah 75.000 ya? Bukan itunya bayarannya. Iya tapi udah itu kayaknya gede deh. Tapi 75.000 itu masih ditawar. Itu Teh ya Allah. Iya. Siapa yang nawarnya? Kasih tahu di sini. Iya beneran. Dulu tuh kayak gitu kan. Emang awalnya tuh gak niat tuh. Jadi kayak ngonten gitu kan, apalagi dulu tuh emang viral hits, anak hits. Dulu tuh gak ada viral. Baru hits ya. Iya, hits Garut. Iya. Gini ya circle di tembus yang pakai efek viscocam itu loh. Tapi benar enggak sih? Aku enggak sih kalau B612. B612 sih aku. C360. Iya sama itu. Iya awalnya tuh emang gak niat tuh, cuma lama kelamaan itu kayak aku tuh ada video kayak viral gitu lagi. Jadi dulu tuh kan aku tuh emang ngikutin banget zaman gitu. Kayak dulu tuh kan seragam itu kayak crop top gitu. Tahu gak sih anak SMA yang roknya span? Bener. Zaman aku tuh kayak gitu. Nah aku tuh kan emang anaknya kan dari dulu emang stylenya suka di aneh-aneh, di gimana-gimana tuh. Akhirnya aku gitu posting kayak megang-megang motor ninja gitu, geber-geberin motor, viral. Abis itu setiap postingan aku tuh kayak di repost kayak Indonesia apa, terus dulu kayak akun-akun media-media apa yang viral-viral gitu loh. Nah di repost. Nah terus kebetulan saudara aku itu ada yang fotografer. Nah akhirnya dia itu kayak butuh model, aku di make upin, diajarin dari SMA model-modelan. Dulu kan masih kurus. Sekarang udah bahagia ya. Bahagia ini mah. Nah jadi
Jadi model-modelan lah dulu tuh kayak difoto-fotoin, akhirnya kayak mulai like-nya nambah, followersnya nambah. Bahkan aku dulu tuh bilang kayak ke teman aku gini, aku bakal nggak ya 3.000 followers? Kata teman aku, bakal 10.000 aja. Kalau misalnya aku lewat 3.000 followers, nanti sama aku ditraktir ya. Kata teman aku, bener. Makanya bener-bener makanya aku tuh kayaknya yang kenal aku, follow aku dari dulu tuh ngeliat banget proses aku dari awal, dari bocil menuju dewasa, pertama kali kerja, percintaan apa semuanya sampai surut naik. Percintaannya Iya. juga pun tahu langsung ya. Kayaknya semuanya tuh udah tahu. Udah hatam lah, udah hafal Makanya banget. followers aku tuh kadang emang kayak suka ada di mana-mana tuh karena mungkin emang ngikutin dari dulu dan akunnya aktif kali. Jadi merekanya kayak terus update lihat aku. Iya. Karena jadi penasaran gitu ya. Aduh, Teh Meza ngapain hari ini nih? Iya, nah, dari situlah mulai tuh kan kayak ada endorsement masuk deg-degan kayak wah gimana ada endorsement Happy masuk. ya, Sa? Iya. Endorsement pertama aku adalah setting spray muka. Oh, setting spray makeup ya. Oke. Setting spray muka itu tuh videonya editannya tuh masih yang di yang kayak Marvel nggak gue yang dicepetin. Iya. Nah masih yang kayak gitu karena nggak bisa edit kan. Terus Iya, durasi dulu tuh Instagram itu postingan itu durasinya 15 detik tau. Oh iya, masa Iya. itu kan memang awal banget ya. Awal makanya aku bilang aku tuh dari SMA dari bener-bener yang Instagram tuh belum Sehype begitu sekarang ya. Iya, dulu kan kayak ada Instagram, ada Pet, ada Twitter, cuman emang aplikasi yang aku suka itu Instagram karena mungkin aku kan narsistik kan dan aku tuh seneng Iya. kayak foto-foto gitu Iya, kayak iya. galeri dump gitu loh. Iya, Dump oke, galeri ngerti. gitu. Iya, dari situ akhirnya mulai awalnya terus banyak kayak omongan dari orang lain kayak ayo dirawat sayang banget masa butter masa apa, mulailah berproses ngobrol-ngobrol nih sama senior sugam. Apalagi jujur dulu tuh aku bener-bener prosesnya banyak diajarin sama jajanan Garot Kang Bobi. Itu dulu ya. kita masih imut-imut dulu endorse banget gitu. Dia ngasih tahu, cara endorse tuh gini, Kayak jangan gini, iya dia ngajarin aku segala macam sampai oh iya gini makanya aku tuh bisa berkembang, bisa apa gara-gara dia juga. Masya Allah. Iya, terus Ya. berproses akhirnya kayak akhirnya dari akun yang biasa aja mulai kayak berlari oh iya ini tuh bisa diprofesionalin, Betul, bisa Masya juga Allah ya. menjadi ladang nyari rezeki, nggak cuman yang senang-senang aja, ternyata awalnya dari kegabutan kalau kitanya konsisten membuahkan hasil. Betul. Dan selain itu juga Teh Meza secara tidak langsung tuh membantu juga ya, ya membantu UMKM atau mungkin orang-orang yang punya usaha di luar sana ya, itu jadi selain yang tadi ladang rezeki juga ladang pahala insya Allah ya Teh Meza. Amin. Mudah-mudahan. Tapi aku penasaran Teh Meza sebenarnya si orang mana sih? Sebenarnya aku itu pindah ke Garut itu kelas 6 SD semester 2. Oh. Jadi bukan Asgar gitu ya? Tapi bunda aku Garut. Oh, Jadi bundanya Asgar. Jadi Oh. papa aku tuh orang Medan tuh orang Batak. Aku orang Batak. Oh, sebenarnya ada kelihatan iya, gak sih? Horas. Makanya mungkin bentuk badannya kan bongsor, tinggi besar, iya, benar-benar. terus suaranya kali menggegar gitu ya. Benar, iya. Karena mungkin emang cara ngomongnya gini kali ya, kayak keturunan jelas juga tegas ya. gitu. Benar, keturunan. Jadi papa aku tuh orang Batak, orang Medan, bunda aku tuh orang Sunda. Jadi mereka tuh kuliah tuh di Jakarta, ketemu lah. Aku lahir di Bandar Lampung karena papa aku lagi tugas di Lampung. Akhirnya kecil masa kecil itu di Medan, ada kerjaan lagi ke Jakarta, tapi bunda aku mutusin buat kayaknya di Garut aja deh biar deket ke keluarga apa. Akhirnya pindahlah ke Garut. Gitu. Oh, jadi dekat dengan keluarga bunda ya? Iya, Garut. Kan orang Garut Garulis. Iya, Masya Allah ya. Jadi Tante juga, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, cantik sama yang cantik. Hashtag Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, karena kan orang Garut mah katanya cuman gelis, gak ada yang jelek. Kalau nggak gelis cantik, cina katanya gitu kan ya orang Garut. Masya Allah, berarti ini mah keturunannya teh nyampur mix ya. Medannya ada, lahirnya di Lampung, keturunan Sundanya juga ada ya. Makanya alhamdulillah sesempurna ini. Ih, Masya Allah. Kayaknya temanya hari ini adalah Masya Allah. Tabarakallah. Iya, nanti di judulnya Masya Allah, tabarakallah. Edisi Masya Allah tabarakallah bersama Meja Alda dan Teteh House. Masya Allah sekali. Oke, itu berarti asal muasalnya Teh Meza itu seperti itu ya, dari mananya. Tapi kalau aku penasaran sih kegiatan sehari-harinya as a selebgram gitu, ngapain aja sih? Ada nggak sih momen-momennya rebahan, scroll TikTok itu ada nggak sih sebenarnya Teh Meza? Sebenarnya tiap hari kayak videografer aku tahu kali ya. Sebenarnya tiap hari itu kerja itu pasti
sambil main deh kayaknya, karena mungkin kita enggak yang kerja yang dipatok kayak berangkat jam 7 pulang setelah 8 jam pulang, enggak. Jadi kayak menyesuaikan waktu, kayak misalnya tuh kadang kan misalnya nih aku endorse ke tempat makan, tapi kan kayak makan video sambil fun, happy. Terus kan udahnya makan kita sambil ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya kegiatan aku itu lebih bobrok aslinya nggak sih daripada sosial media? Iya. Tapi kalau misalnya tadi kayak rebahan, TikTok kayak scroll itu ada itu di hari Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu kan kayak video karakter aku off, dan aku ngerasanya kayak Sabtu Minggu itu setiap kayak store apa itu pasti rame kan. Aku juga pasti kalau ngambil ngerjain BA itu pasti weekday. Karena kalau weekend itu akan penuh kan. Jadi kan kayak misalnya salon kan rame banget tuh. Aku tuh tipikal orang yang bukan kayak datang gara-gara aku BA-nya, aku dulu enggak. Jadi aku ngerasa kayak yaudah konsumen dulu aja kan. Aku ada di sini itu karena aku juga pengen narik konsumen. Bener. Makanya aku tuh selalu datang di saat salon buka, aku datang. Bahkan salon belum buka kita udah datang ya. Bahkan nungguin. Bener. Sampai ordernya bilang nih semangat, senang nih, happy. Iya, sumpah. Kesini aja memang semangat banget. Iya, katanya kesiangan. Aku datang duluan. Ketahuan ya saya. Nggak ikut setting juga. Tapi kalau di salon suka ikut opening nggak? Tapi memang tipe orangnya excited banget sih ya Teh Meza ini, alhamdulillah. Dan kalau aku lihat nih, kenapa ya Teh Meza bisa happy dan menyebarkan aura happy, karena memang dia tuh menikmati pekerjaannya ya. Teh ini menikmati pekerjaannya banget, entah karena dianya suka. Pertama ya tadi juga kan artistik banget ya. Iya, suka banget foto di video. Aku tuh malah stres kayak kalau liburan itu harus bener-bener ya Kak, kalau udah video foto dapat udah akan bahagia liburan. Kalau nggak bakal jadi pikir. Bahkan stres ada foto ya Allah. Ya Makanya langsung tidak iya mah kudur iya. Pokoknya aku dari depan kayaknya orang-orang udah perhatiin karena dari depan udah ribut foto-foto. Jadi dibalik postingan aku yang kata lucu itu tuh ada 2 jam pertama di mana orang-orang ribut. Hewir ya semuanya ya. Hektik dibalik itu semua ternyata ada hektiknya juga. Tapi kalau ngomongin kenaikan karirnya Teh Meza sendiri ya. Kalau Teh Meza kan berarti dari dulu banget hingga yang benar-benar at the moment lagi rame ini Teh Meza ikutin tren ini, akhirnya Teh Meza naik enggak? Karena Teh Meza nggak kayak gitu ya, dari benar-benar nol banget. Bener-bener nol banget. Bener-bener yang aduh memulai editing sendiri dan lain-lain sendiri ya. Berarti itu nyanyi apa sih? Gimana tiba-tiba bisa kenaikannya tuh ya dari dulu dari nolnya tuh? Karena mungkin aku tuh konsisten sih. Konsisten kuncinya. Tetap kunci itu konsisten, viral itu bonus. Viral itu bonus tuh. Iya. Itu gimana tuh? Kunci itu konsisten, viral itu bonus. Iya, itu berarti itu tuh aku tuh bener-bener yang kayak waktu SMA itu sebenarnya akun aku tuh tetap pernah ke-hack loh Teh. Oh iya. Dulu tuh kelas 2 SMA itu followers aku itu 18.000. Aku masih ingat itu, aku panik banget karena aku ganti nomor HP kan, ternyata gak bisa dibuka. Untungnya ada anak kayak IT gitu di sekolah aku yang pintar banget multimedia. Dia bilang kayak, sini coba aku cek-cekin kan, kata saudara aku. Dicek habis itu, nih Cina udah balik Instagramnya. Kayaknya kalau tanpa kamu Cynthia mungkin aku sama juga gak akan diundang ke sini. Masya Allah. Iya. Nah dari situ tuh mulai tuh kayak pertama-tama naik lagi, berproses gitu loh. Tapi mungkin emang tetap aja sih ada yang beberapa video viral yang bikin orang-orang misalnya dari luar kota, percaya nggak? Tapi aku itu sebenarnya lebih banyak followers orang Bandung sama Jakarta tuh. Sama Malaysia, karena mungkin aku beberapa kali banyak kenalan sama orang di sana kan. Barangkali pernah ketemu sama Kak Ros ya. Tapi bener Kak, insight aku tuh bener-bener kan kadang harus dicek kan. Kita kan kayak ada meeting di mana kayak target pasarnya gimana, berapa tahun, terus konten seperti apa yang disukai sama followers aku. Nah, kita tuh lihat bahwa aku tuh emang orang Garut tuh banyak, tapi kalau dilihat secara keseluruhan followers itu tuh lebih banyak orang Bandung dan orang Jakarta, bahkan Jakarta kedua. Seriusan? Iya. Makanya kan aku bilang kenapa karirnya Teteh ini udah belang-belang buana, karena bukan di Garut aja ya. Iya, makanya banyak itu. Bahkan ada satu hal yang bikin aku terharu banget. Jadi waktu itu tuh aku tuh sempat liburan ke Malaysia kan. Nah posisinya itu kayak keluar dari toilet mau sholat. Kan kalau di sana tuh kayak sholat itu tuh kayak masuk lagi ke pintu. Jadi dia tuh kayak kan kalau di Indonesia tuh kayak depan misalnya C
cewek belakang cowok gitu digarisin gitu kan, dihalangin gitu. Tapi kalau di sana kita beda pintu. Nah akhirnya ada ibu-ibu, mungkin ibu-ibunya akan nonton ini, nggak tahu ya. Mudah-mudahan ya. Ada ibu-ibu kayak Bu Haji gitu kan, terus dia tuh kayak kebingungan. Terus aku nanya kan, ibu nak ai bantu, kata aku gitu. Terus kadang, oh ini saya mau wudhu. Oh ibu dari mana? Dari Indonesia, katanya. Oh iya saya juga sama. Ibu mau sholat, ayo bareng sama saya. Oh kamu dari mana? Katanya. Saya dari Bandung. Oh saya dari Padang, katanya. Habis itu kan dia tuh ngomong kayak bahasa Padang tuh kayak rancaknian gitu, kayak cantik banget. Rancaknian, kita foto bersama gitu kan, foto lah. Terus aku tanya, ibu kesini sama ibu kesini sama siapa? Saya sama keluarga saya, katanya rombongan 7 orang pakai tour guide. Akhirnya kita sholat bareng kan. Setelah sholat tuh dia tuh bener-bener yang ngedoa-doain aku terus kayak semoga sukses, bahagia, katanya dijamin ini anak soleh, anak baik gitulah. Nah tiba-tiba aku kan iseng lah ya, pas malamnya tuh aku posting, ternyata followers aku yang di Padang ada loh di Padang. Dia ngomong gini, Kamiza kok bisa sama Ibu Haji yang punya pesantren ini? Beliau itu lagi liburan trip sama keluarganya pulang haji gitu tuh, lagi liburan ke Malaysia katanya. Kamiza ketemu, aku bilang kayak ini seriusan kamu orang Padang dan nge-follow aku aja kayak segitu. Bahkan dia tuh kayak, kakak nanti kalau misalnya berkenan, kalau misalnya emang ke Medan kemana, kakak boleh datang ya ke nikahan aku. Dia tuh udah nge-invite, makanya aku lihat kayak ya Allah, aku terharu itu bener-bener kayak sedih banget kayak ya Allah, ternyata di Sejauh itu ya. kota lain, bahkan itu di Malaysia, negara lain, ternyata aku nemuin orang-orang yang berjodoh, ternyata kita tuh berkesinambungan, berkaitan gitu. Iya, masih ada itu kan kayak kenal ya. itu kan spesial banget kayak. Benar. Dan aku di Malaysia tuh ada followers aku yang ngajakin main kan. Beneran aku dijemput sama dia di mall. Oh iya. Di RX, dia jemput aku, dia ajakin aku keliling-keliling Malaysia, jalan-jalan, bahkan kayak aku tuh dijamu, ditraktir gitu. Itu pas aku kayak, ini seriusan kamu orang Malaysia? Iya Cana, cuman aku juga kayak di Bandung, di Garut gitu, kata dia. Emang sering ketemu kakak, cuman kayak segan, nak tanya segan, kata dia. Terus akhirnya kata aku bersyukur banget ya Allah, di ini teh jauh banget, aku teh nggak ngerasa bahwa nyampe ke Malaysia, kata Insya aku. Allah ya. Iya, dan itu 2 orang yang berbeda, satu dari Padang, satu dari Malaysianya ya langsung ya. ya Tapi ini Allah. kayaknya memang karena Temeza juga menyebarkan kebaikan di mana-mana ya. Jadi kan setiap ketemu orang di belahan mana jiwa pun, di belahan jiwa manapun Ya tetap Allah. mendapatkan perlakuan baik ya, insya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan. Nah, itu yang menurut aku kayak oh iya ternyata aku juga oh iya ternyata hal yang menurut aku kadang kayak aduh biasa aja, ternyata oh ini teh pencapaian terbesar juga ya. Iya, kayak aku nggak pernah mikir bahwa bisa sejauh ini. Iya, kadang kayak ketemu orang aja, kemarinnya kan ngadain acara yang ketemu followers itu buat ngadain kayak technical meeting lah, kita tuh perwakilan mereka untuk acara yang bakal aku buat kan sama followers aku, teman online deh, teman online aku. Terus dia bilang, aku rumahnya di Tanjung, aku rumahnya di sini, aku tuh sampai kayak aku tuh perhatiin ternyata tuh kayak oh iya aku tuh selalu ngerasa sendiri, selalu ngerasa kayak ya aku nggak ada apa-apanya, tapi ternyata di tempat-tempat lain yang bahkan aku nggak tahu tuh ada kayak kehangatan support dari mereka tuh yang ngedukung aku terus gitu, tanpa aku tuh tahu. Iya, terharu. Ya, misalnya ini boleh ya. Bisa ya Allah, make up-nya hapus. Aduh. Ternyata Temeza ini memang se-excited itu kesini aja sampai make up loh, say. Iya. Masya Allah. Perdana. Soalnya aku tahu kan kayak ada di kamera nanti muka aku tuh kinclong kan. Karena kan kalau pakai skincare gitu kan kayak aku make up. Biasanya kan kalau bahasa gaulnya tuh hinya ya. Iya, ini tuh kan suatu kebanggaan ya di sama Suara Garut, jadi harus totalitas banget datang ke sini. Makasih ya Teteh. Terima kasih lah. Gini ya kita akan lagi ke sini ya. Boleh banget, atau mungkin next time barangkali kita punya acara nih sama teman-teman online-nya, kita bisa datang ngeliput. Terus kita boleh banget. Iya, boleh dong. Dihindahin nanti ya. Seriusan serius ya, siap ya tim ya. Siap pokoknya nanti kita seru-seruan bareng ya. Ya kan kita mendapat relasi baru. Iya, bersama bintang top Garut ini. Aku juga deg-degan. Masya Allah. Kalau dari tadi kan kita ngomongin ya pencapaian terbesarnya, ibaratnya ini privilege-nya Teteh lah sebagai SA influencer atau selebgramnya. Tapi yang kalau kita ngomongin tantangan, apa sih tantangan yang Teteh rasain sebagai influencer? Apalagi Teteh mulainya dari bawah banget. Apa tuh? Tantangan itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Karena mungkin semakin lama tuh semakin konten itu bervariasi. Kita nggak bisa stuck di situ-situ aja kayak kontennya monoton. Mungkin kalau dari dulu tuh nggak ada yang namanya hook video yang membuat orang tuh ingin menonton sampai akhir. Zaman dulu tuh endorse tuh bener-bener kayak halo guys dari depan
kayak berurutan gitu loh. Gak ada tuh yang namanya diacak, gak ada. Kadang kan ada yang langsung aja menjelaskan ke intinya. Nah, kayak ngikutin perkembangan zaman, terus ngelihat konten-konten yang viral itu seperti apa sekarang, terus ngikutin tren-tren anak muda itu kan kadang mungkin aku juga nggak yang kayak tiba-tiba jogo velocity, enggak, itu kan kayak dilihatin suka ya udah belajar karena emang lagi viralnya hitsnya tuh yang kayak gitu sekarang. Terus kendala palingan mood sih. Kadang kan mungkin kadang kan kalau moodnya jelek tuh agak aku kan kadang pengen yang bener-bener gitu tuh kayak aku kalau ngerjain sesuatu tanya bener-bener harus yang aku tuh seneng suka banget gitu. Apa sih zodiaknya by the way? Capricorn. Oh, Capricorn ya, memang perfeksionis ya, perfeksionis sekali memang. Iya, bahkan aku tuh kayak bener-bener yang kayak kalau misalnya ke kayak BA gitu tuh aku tuh nanya ini gimana perkembangannya, gimana kita bikin konten apa. Jadi tuh aku malah merembet menjadi tim mereka kalau aku sih, karena menurut aku usaha atau kerja sama apa yang mereka percayain ke aku nggak boleh ngecewain, karena mungkin enggak cuman budget apa mereka tuh kayak ngeluarin sesuatu, masa aku tuh nggak bisa yang seenaknya cuma seala kadarnya nge-review. Aku tuh bener-bener harus nge-review semaksimal dan sejujur aku gitu. Iya. Karena memang kalau berjuang mah ya teh ya semuanya juga insya Allah akan indah padahal enggak ya. Semuanya akan indah padahal enggak. Pada waktunya. Begitu ya Allah, bercanda. Allah juga bercanda ya. Tapi Allah mau tahu insya Allah kita bercanda. Tapi Ustadz saya. Iya nih Ustadz. Allah. Berarti tantangannya mah itu ya saja mot-motan, ngikutin tren-tren perkembangan zaman, terus ya apalagi ya paling cuma itu doang sih. Selebihnya karena mungkin pas take shoot aku happy aja karena aku ngerasa kayak berkegiatan sehari-hari kayak misalnya makan ya udah tinggal makan. Iya makanya aku bilang kenapa Tata tuh passionate banget di sini. Iya, karena kayak dikerjain itu kayak yang aku kerjain itu mungkin bebannya itu cuman kayak di bagian mengolah konten tersebut. Iya. Tapi pas on the spot datangnya happy aja ya. Kayak jalanin aja. Iya gitu. benar-benar. Kadang kan ada nih selebgram atau influencer yang ngerasa aduh dirinya nih terbebani karena dia dilihat sama orang banyak nih. Jadi kayak kayaknya kita harus ini deh ekspektasi followersnya tuh tinggi gitu, takutnya tidak sesuai. Tapi kalau Temeza dari yang kita lihat pun memang sepertinya nothing tulus ya, benar-benar melakukan itu tuh dengan hati. Bahkan tadi aja kalau ngobrol kita di belakang ketemu lagi dasteran dia malah layanin aja itu followersnya. Iya, karena mungkin aku juga cuek kali ya, jadi kayak kalau ketemu paling aku malu kenapa sih ketemu aku sama tadi, padahal aku gitu enggak, Teteh cantik. Masya Allah. Iya, kenapa orang-orang ketemu aku tiap kali aku kayak gembel lagi rapi cantik, gak ada yang ketemu, Gak ada yang kenal ya saya. Iya, apalagi ketemu mantan benci banget ya. Kenapa ketemu mantan tiap kayak gembel? Ya Allah. Terus kenapa ketemu mantan pas lagi sendiri, kenapa gak sama teman? Kalau ada teman kan sendiri kayak Jadi gimana? Gue udah sendiri gitu ya. Sendiri dia sama pacar barunya Aduh anjir kayak menyedihkan ya saya. Bener-bener mau itu masih plot twist sih, tapi semua orang juga kayaknya sering gitu gak sih, kayak kenapa pas lagi cakep cantik gini gak ketemu siapa-siapa, giliran lagi gembel-gembelan iseng ketemu aja yang kenal. Iya, tapi gak apa-apa sih Teh ketemu yang kenal asal gak ketemu Teh Novi ya, takutnya dijemput sama dia. Kalau lagi gembel-gembel dijemput ikut ya di mana kita kadang tidak expect, padahal asal biasa aja dari dulu pas dilihat dulu kok ini mah kayak yang keluaran belum selesai sekolah di rumah sakit jiwanya gitu. Takutnya dijemput Novi ya. Salah satunya memang dia seru banget ini ngobrol sama Temeza. Kalau Teteh kan tadi ngobrol suka banget di platform Instagram ya sekarang. Tapi kalau mengikuti perkembangan sekarang kan banyak banget di platform Instagram. Menurut Teteh apa yang masih sekarang nih kayaknya relevan nih buat dipakai, atau Teteh masih stuck di Instagram aja? Enggak sih, aku juga pakai TikTok. Mungkin sekarang itu yang lagi benar-benar merambahnya luas itu kan TikTok ya. TikTok sama Instagram. Mungkin kalau Instagram itu kayak kebanyakan yang agak deket-deket kan, tapi kan kalau TikTok itu kayak orang mana tuh ada kan. Benar. Nah sekarang juga aku udah coba-coba TikTok tuh kemarin tuh. Kalau TikTok itu cepet banget. Betul. Bikin TikTok itu baru 2021 2022 itu baru bikin TikTok kan, yang bener-bener kayak posting itu kan kayak pas ada video yang viral itu followers naik, bahkan kayak jadi followers itu kayak sekarang udah 130.000 berapa gitu. Itu tuh yang gak konsisten ya. Makanya aku tuh sekarang tuh kayak lagi mencoba aktif di TikTok gitu. Ternyata ya TikTok juga happy. Lucu-lucu kan kayak teman-teman. Aku juga terinspirasi nih dari teman aku ada kemarin yang TikTokers, dan aku ngeliat kayak oh iya ternyata TikTok juga happy dan mungkin TikTok itu tuh kayak kadang random ya video iseng aja happy. Kayak videoin jalan tiba-tiba pakai lagu hujan
FYP. Bener, lagi ngeparodi hamil aja kan FYP ya tiba-tiba. Ya makanya kayak kalian gak boleh males nonton guys, pokoknya harus nonton apapun itu. Iya, bener-bener. Iya, algoritmanya itu susah ditebak ya. Kadang Iya, orang-orang teaser lo di tangga sambil bawa kopi aja kan itu jadi FYP ya. Iya, apalagi kan itu tuh TikTok tuh ada yang live itu kan yang di share gitu kayak. Iya benar. Tapi menurut aku keren juga ya, kayak membuka peluang untuk anak-anak muda tuh bingung ngapain, kayak di sosial media tuh bisa loh. Iya, Gak perlu yang kamu kayak berangkat kemana misalnya apa berkas, tapi kayak sosial media tuh kamu live aja tuh, kalau misalnya udah rezekinya, kalau konsisten, kalau semangat, kalau misalnya ada kemauan itu bisa. Nggak ada yang gak mungkin. Iya, karena mungkin setiap orang itu bakal ada hari pertamanya. Yes. Iya, jangan takut, aku pun ada hari pertamanya kayak di sini pertama. Masya Allah. Terus aja di bawah. Tapi memang benar-benar saya excited ya. Sponsor emang harus Iya. Tapi kalau ngomongin tadi konsisten ya, berarti kan Temeza ini kalau kita lihat dari tahun 2000 berapa ya? Berarti naik jadi selebgram tuh mulai 2000 SMA itu 2016. Wah, ketahuan ya umurnya 2016 Iya, SMA. kira 2016 tengah umur. 9 tahun, hampir 10 tahun lah Teteh. Iya, aku Menjadi jadi selebgram, Masya Allah. Tapi kayak berasa lulus sekolah baru kemarin. Ternyata udah 6 tahun. Kalau Teteh berasa lulus kemarin, berarti saya berasa lulus TK ya. Wisuda kemarin. Iya, ini pinter banget. Masya Anak Allah. muda. Ini tuh harusnya pakai Teteh Ade. Aku udah tadi Teteh. Iya, gimana? Panggil Cece aja. Oh, Cece kumaha aja. Berarti 9 tahun menuju 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar dan sesingkat itu. Iya. Pasti naik turunnya ada. Tapi Teteh tadi selalu bilang kuncinya konsisten. Apa sih Teh tips buat teman-teman tuh bisa tetap konsisten gitu menjalani ya entah pekerjaan dalam bidang apapun ya, terutama dalam bidang media sosial kayak Teteh. Apa Teh kuncinya? Karena kalian tuh harus mikir kayak gini nih. Kalau ngelihat sesuatu yang besar, lihat sesuatu yang hebat, tapi percayalah, dia juga tuh sama manusia biasa. Kalau dia aja bisa, kenapa kita enggak? Jadi emang harus ada dorongan dalam diri sendiri yang membuat kita tuh kayak mau memulai sesuatu. Jangan takut memulai sesuatu. Apalagi tuh kayak ada orang-orang yang mungkin mau konten malu. Kenapa harus malu? Kadang orang aja di jalan aja tuh ngelihat kita sekali tuh bisa langsung lupa. Iya benar. Iya, makanya kalian konsisten itu perlu, karena sesuatu itu harus dibangun dan ditanam. Mungkin aja konten kalian yang hari ini nggak viral itu tuh adalah kayak fondasi menuju kalian kesuksesan kalian nanti. Jadi dia tuh menjadi fondasi gitu loh untuk kesuksesan kalian nanti. Kayak gitu Teteh. Iya benar. Jadi jangan takut memulai Jangan takut memulai, jangan malu memulai. Kalau nggak sekarang kapan? Mereka Kapan juga lagi? pasti ada awal itu balik lagi. Iya, Teteh juga kan dulu Jangan memulainya bahkan dengan ketidaksengajaan ibaratnya Teteh. Kesengajaan. Karena passionate-nya aduh suka Betul. narsis nih foto-foto segala macam kan akhirnya ternyata di sana ya. Karena adanya konsisten dan kemauan itu tuh terbangun, itu tuh jadi kayak gitu. Jadi enggak yang gunain hoki tuh harus kan, mungkin ada setiap kali kita berusaha pasti nggak mungkin nggak jadi apa-apa, kayak Tuhan juga pasti bakal ngasih. Benar. Kan, nggak mungkin yang stuck di situ-situ aja. Makanya itu perlunya konsisten, kemauan, kegigihan. Karena percaya nggak, kalian tuh kayak orang ini enak ya, tapi kita nggak tahu proses apa yang udah mereka lewati, mood panjang apa yang udah mereka lewati, kayak hari-hari berat apa yang mungkin membangun mereka menjadi mereka yang sekarang. Iya benar banget ya, salah satunya Temeza juga ya. 9 tahun yang hampir 10 tahun dilewati kan naik turunnya pasti ada terus, dan alhamdulillahnya yang tadi Temeza ini konsisten terus, jadi tetap masih bisa sampai ke sini ya. Tapi pernah nggak Teteh mengalami ada tekanan-tekanan gitu ya dari netizen ya? Balik lagi tadi kalau ngobrol sama Teteh kan termasuk influencer yang deket banget sama followersnya ya, bahkan panggilannya pun teman-teman online. Iya, teman-teman online. Tapi pernah nggak Teteh mengalami tekanan nih dari netizen akibat kerjaan Teteh di dunia selebgram ini? Banyak sih Teh. Kayak mungkin gini, lidah aku sama lidah satu orang sama satu lainnya itu pasti beda kan. Kayak mungkin ada beberapa yang menurut aku ya aku suka gitu. Terus kayak mungkin ada yang pernah bilang kayak gitu, apa di review tapi nggak enak, tapi kan menurut aku itu enak kan. Terus kayak ada beberapa yang kayak menyudutkan kayak seperti itu. Terus mungkin akan banyak yang diperhatikan, dari mulai kayak aku kadang nulis suka tipe gitu ya, kadang kayak ada komplainan kecil, ada selalu komentar yang agak kurang enak gitu, kayak gitu, kayak mungkin
Gini Teh, aku juga kan belum berhijab, terus mungkin aku tuh masih seneng yang namanya pakai baju-baju pendek, baju-baju yang stylish gimana, yang bangong-bangong gitu. Cuman karena mungkin postur tubuhnya kayak berisi gitu kan kelihatan agak seksi tuh, makanya agak ada beberapa komentar-komentar negatif, walaupun aku tidak merasa kayak foto gitu-gitu itu enggak kan ya, tapi kan kayak netizen kan gitu yang ya mungkin kalau yang lain kayak oh iya ternyata produktivitas olahraga, tapi mungkin mata-mata yang jelalatan yang nggak bisa kita kontrol ini netizen ini momennya kan kayak gimana, makanya aku tuh kayak misalnya ada komennya gitu aku udah mendingan gak lihat aja. Cuman kayak videografer aku kayak oh dia suka lihat, oh cek kita ini misalnya ada yang keterlaluan banget nih kita delete aja ya, oke kalau misalnya masih biasa-biasa aja ya udah kita tanda-tandain aja, terus mungkin dia ikut balas aja, kayak jangan gitu-gitu. Nah iya makanya itu ya ada komplainan juga. Salah satu apa ya yang jadi kalau kita bilang resiko apa ya? Iya, karena selalu ada sebaik apapun kayak menurut kita pasti akan ada orang yang tidak setuju gitu ya, pasti kan karena komentar orang beda-beda kan, kayak pemikiran beda-beda, reaksinya beda-beda. Iya. Semua orang bebas berpendapat lah ya, bahkan diatur di undang-undang juga ya tentang kebebasan berpendapat teman-teman. Iya. Dan memang balik lagi tentang cara berpakaian dan lain-lain itu sebenarnya lebih balik kepada orang yang melihat dan bagaimana dia bisa menjaga atau bertata krama dalam bermedia sosial ya. Kemudian juga kan aku juga gak mungkin gitu tiba-tiba pakai baju olahraga ke kondangan, kan gak sesuai tempat. Iya, pasti tiba-tiba pakai baju bridesmaid kan ya mungkin ya. Gak mungkin kan aku juga ke masjid tiba-tiba baju apa, tapi tetap kan. Kita bisa menyesuaikan kan pada akhirnya bisa balik lagi ya. Iya balik lagi ya hal yang kayak gitu. Makanya kayak oke, aku juga kan kayak misalnya kalau misalnya ada tuh misalnya kayak tadi kenapa sih sekarang gendut banget gimana banget, aku kan jadi pikiran tuh kayak oh iya mungkin oke lah ya kita itu emang harus merawat diri kita gitu ya, apalagi kerja di entertain gitu. Tapi kan mungkin kayak penyampaian yang kurang baik itu akan membuat aku kayak kenapa ya perasaan lo gitu-gitu amat gitu loh. Jadi kayak ngomong apa pakai baju ini kelihatan gendut, aku juga sama kok. Kalau kayak gitu, tapi kan lagi program untuk makanan, ya udah makannya dikit aja gitu, berarti nanti gak usah makan. Jadi makannya cuma sehari sekali gitu. Itu tuh hal-hal yang mungkin gak aku tunjukin juga, dan aku bener-bener kayak bukan tipikal orang yang masalah kan. Aku lebih suka, jadi aku tuh nggak mau ngasih panggung atau nggak mau ngasih tempat untuk para hatersnya merasa dia tuh didengar loh. Iya benar. Aku sebanyak kayak ada yang chat apa macam-macam gimana, aku tuh selalu hirauin, kayak abain. Karena menurut aku 80 banding 20 ya lebih baik kita apa yang 80% aja yang positif. Kenapa 20% ini dijadikan masalah kalau yang lebih baiknya itu lebih banyak kayak gitu. Bahkan kan pernah mendapatkan body shaming juga ya dari banyak kalau dari bentuk wajah aja kayak ada yang kayak ngomong kok mukanya gitu, muka aku gimana? Kalau memang matanya di sini aneh artinya, jadi matanya masih di sini kok, tenang aja ya. Iya gitu. Kalau tipe sindrom deh. Kebanyakan ngabarin deh. Jadi stop bullying lah warganetnya, sama orang punya takut banget itu ya. Iya bullying. Masa harus kan ada di dulu yang turun baru nggak bullying? Iya. Tapi bener loh, kalian nggak boleh tau kayak gitu. Kita tuh kayak ini yang menurut aku ya, kayak sedalam-dalamnya laut kita tuh bisa ukur, ada pengukurnya, tapi dalamnya hati manusia kita tuh nggak tahu omongan kita yang mana, ketikan kita yang mana yang mungkin akan membuat orang itu tuh kesakitan, yang akan menjadi bayang-bayang untuk orang tersebut. Itu banyak banget kasus orang Korea aja yang udah pasti kayak standarnya ya, udah cantik kayak dibully kan banyak K-popers yang ini yang depresi yang apalagi kayak saya manusia biasa Garut Pride kadang ada capek-capeknya juga ya kalau terus-terusan kayak gitu ya, salah satunya juga. Jadi ya stop lah teman-teman ya, stop. Tapi salah yang cantik jadi mana bully ya apalagi saya. Tapi ya itu kita stop aja ya teman-teman. Boleh kok kita sambil minum, kita menyantai-nyantai jadi sih kita sebenarnya bisa sambil barbekyuan juga, cuman kan ada asap ya saya di sini. Ya gak ada lagi minum loh saya hampir kesal. Alhamdulillah, mungkin aku tahu kenapa suara Teh Meza ini memang menggelegar ya, karena keturunan Medan. Dari awal datang saja memang wah ini sudah ya. Makanya kayaknya ini ada juga sedikit menurunkan volume dari airport. Padahal aku gini loh, aku gini dia tadi ngomongnya jauh banget, tapi nggak apa-apa kita kayak gitu juga. Jadi sekali-kali mah ya. Tapi Teh Meza pernah nggak sih gimana caranya Teteh itu kan kadang capek ya harus terus bersama dunia media sosialnya gitu, dunia mayanya. Gimana caranya Teteh ini membedakan antara kehidupan pribadi Teteh dengan media sosialnya Teteh? Kalau aku tuh waktu ya pasti bagi waktu, karena
ada momen dimana aku fokus sama kerjaan aku kayak dunia aku di sosial media, ada waktu dimana aku fokus sama kehidupan pribadi aku. Oke. Makanya menurut aku kalian harus bisa ada bagi waktu untuk diri sendiri juga. Ya walaupun kayak balik lagi tadi aku tuh happy kerja apalagi, tapi kan itu tetap di bawah ketanggung-jawaban. Ada tanggung jawabnya gitu, nggak bisa yang seenaknya. Makanya tuh aku dalam 1 minggu itu ambil off day itu 2 hari. Nah di off day ini waktu untuk keluarga, sahabat-sahabat. Kalau sahabat bisa ya kayak malamnya setelah aku kerja juga aman. Tapi kan quality time bareng keluarga. Terus 1 harinya tuh aku pakai untuk, aku tuh hobi banget nonton. Hampir semua film drakor di Netflix aku udah sudah menonton. Iya, drakor lover. Iya. Pokoknya, nah itu tuh salah satu cara untuk aku nge-recharge energi aku, untuk kayak bangun siang, kayak GoFood, drakor, gak banyak interaksi, aku offin semua WA aku. Tapi mungkin di IG aku udah stok beberapa postingan untuk hari ini gitu. Jadi udah terjadwal. Jadi akan tetap kerjaan, akan tetap posting. Termanage juga ya. Akunya lagi istirahat di rumah kayak gitu. Kayak aku off day bener-bener itu membuat aku di hari aku Sabtu Minggu tuh weekend kan. Di hari Senin tuh kayak full energi seperti hari ini. Masya Allah, Senin ya. Awal minggu pantasan ini lagi full-fullnya nih. Masih full. Masih Jumat udah agak-agak sekarang. Jumatnya udah ada teteh. Udah ada iya. Berarti teteh termasuk yang masih bisa memanage ya, yang mana bisa untuk waktu me time-nya teteh mana nih, untuk sama family time-nya mana, kerjaannya mana. Tapi keren sih, karena kadang sekarang tuh yang susah tuh itu memanage ya. Kadang kan kayak teman-teman aku tuh kerja tapi hari libur tapi tetap kerja gitu ya, karena kerjanya sama Cina. Itu tadi tips gak sih? Mau di sini mah kita bebas bersuara ya, bener nggak Kang Ale? Kita mah bebas. Namanya Ale. Kalau di sana punya Ale, di sini punya Ale. Sedih. Sedih ya, soalnya last day ya nggak sih? Ya karena dia emang tadi kalau bilang karena teteh kesini jadi dia mau berhenti. Iya sih. Ditunggu di Gapura. Ditunggu ini gerbang Perum ya. Oh gerbang Perum, bukan Gapura ini Perum. Gerbang Perum langsung ditunggu ya, nanti kita aduin sama domba garut ini. Iya tuh, kasihan dombanya. Oh kasihan dombanya ya malah ya. Jangan gitu ya, tambah benci ya kamu. Kang Ale tambah, tapi nggak apa-apa ya. Bercanda, kita tetap happy kok. Kang Ale memang anaknya sudah biasa, sudah kebal kok. Iya, lucu banget rambutnya itu di framing gak sih? Anak salon sama, ya anak barbershop anak salon, jadi kayak gerak-gerik rambut aja tuh aku tuh kan sering banget bikin foto, jadi detailing gitu ya. Saya benar-benar sedetail. Tadi ada nggak sih cekrek fotonya? Oke, nanti ini ada fotonya. Penasaran Kang Ale seperti apa? Tring di sini ya, Kang Ale ya. Semangat editor. Ini mah narasumber yang biasanya kalau saya kayak gitu marah. Tapi ini narasumber ya yang bisa, jadi langsung ya nanti narasumber. Tapi kalau aku ngasih pilihan ke Teteh, pilih konten berkualitas atau konten yang viral? Ini pilihan yang sulit ya. Konten berkualitas. Konten berkualitas karena kalau konten berkualitas ya akan ditonton sama orang-orang yang berkualitas juga. Iya, sedangkan konten yang viral mau buruk diposting yang keluar netizen buruk. Sumpah ini harus tiba-tiba banget kata-katanya. Jangan terburu-buru. Ini udah mau ngeles gini yang gitu. Tapi bener. Nih tadi barusan itu kata-katanya keluar dari hati nurani, bukan spontanitas ya. Iya bener, tapi bener kan? Kan kalau yang viral mah kayak misalnya kita kayak cewek apalagi gampang viral ya, kayak misalnya gitu-gituan aja juga. Apa tuh gitu-gituan? Iya gitu-gituan aja tuh, gini-ginian aja tuh viral. Tapi orang-orang yang menonton kayak sesuatu yang ada dagingnya, itu berarti orang-orang yang pemakan daging. Bukan orang-orang yang pasarnya pas gitu, berkualitas, berarti mereka emang mencari sesuatu yang penting gitu. Oke lah, untuk hiburan FYP ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau untuk aku pribadi, aku lebih suka konten yang berkualitas, yang jelas, yang kena nih apa. Karena kalau viral mah Teh Menel pasti viral terus ya, karena kan memang sudah melanglang buana 9 tahun teman-teman, atau 10 tahun ya berada di sini. Iya 1 abad dong. Iya benar, hampir 1 abad ya. Nanti barangkali membuat acara 1 abad bersama Mega gitu. Ini kayaknya jadi manajer aja nggak sih? Tim nggak sih kita curi nggak sih ini tadinya 1 abad aja bersama Mega. Nanti kita meet and greet ya. Diliputnya langsung ya. Suara Garut paling depan. Ada di banner sponsor. Sponsorship by Media Suara Garut.
acara-acara buat Boleh itu dong. kayak Boleh, kalau boleh. misalnya waktu pas momennya pas kayaknya akan di weekend juga kayak kita bisa lah Bisa, ya. Soalnya banget. kayak nggak akan yang memakan waktu full day kayak 2 jam stay di lokasi juga oke. Aman. Nanti langsung Itu aja aja sambil makan aja. Iya, makanya kita mah makan gratis masa iya menolak ya. Mbak Piri. Tetap ya kamera di dia yang Mbak Piri. Partisipasi ya, kita ikut berbahagia dengan acara Teh Meza, mudah-mudahan bisa ya. Ngomongin hampir 10 tahun ke depan, kira-kira goals ke depannya yang Teh Meza harapkan atau yang menjadi menjadi goals selanjutnya di karir Teh Meza apa Teh? Goals selanjutnya aku tuh sebenarnya aku lagi pengen banget, kan aku tuh kalau dibilang itu ada di bidang yang lifestyle. Lebih kayak kecantikan, salon wanita, karena mungkin banyak followers aku tuh yang cewek-cewek kayak oh iya Teh Meza ini kayak memotivasi lah ya, kayak nanya-nanya treatment karena aku juga seneng banget perawatan. Tapi mungkin next time aku pengen banget jadi traveler. Karena aku seneng banget seneng banget, kira seminggu sekali libur. Bapak barangkali butuh ya ambasador untuk Asgatur. Iya. Oh iya bener. Aku seneng banget jadi traveler karena dulu tuh aku pernah nyobain jadi ikutan guide gitu kan, tour guide gitu kayak ngatur ada 2 bis family yang ke Jogja. Nah aku tuh kayak ngerasa happy, seneng, terus kayak aku tuh pengen seneng banget jalan-jalan kayak aku kayak ini seneng banget, happy banget jalan-jalan, makanya aku kayak nanti kalau misalnya prestasinya banyak nih selama kita kerja, nanti akhir tahun kita liburan ya ke Bali kemana. Tapi selama di Bali harus udah dipikirin tuh konsep seperti apa. Aku akan bikin rute kita kemana aja supaya kita di Bali nggak kehilangan gitu. Jadi lagi pengen banget, semoga aja cita-cita aku tercapai menjadi traveler. Karena kalau food vlogger mah kan kayak aku bisa yang kayak untuk makanan, tapi untuk menjadi traveler itu tuh butuh juga selain fisik kayak cara aku kan seneng banget kayak kebayang gak sih liburan tapi yang pusing kan editor. Itu bagian langsung editornya Teh Meza langsung gini lah di belakang. Agak kenapa itu? Aing deui sudah kata editornya Teh ya. Tapi mudah-mudahan goals-goalsnya tercapai ya Teh Meza. Aman jadi doain ya teman-teman, semoga di 10 tahun 1 abad bersama Meza aku bisa mencapai cita-citaku menjadi traveler. Amin mudah-mudahan ya. Terakhir nih Teh Meza, kalau aku ngasih kesempatan buat Teteh menyampaikan kayaknya pesan apa aja sih yang bisa disampaikan teman-teman di luar sana yang mau jadi selebgram atau mungkin mau memulai karir barunya, atau mungkin ada pesan-pesan dari Teh Meza, mangga silakan sampaikan bebas keluar gini ya. Ini di-cut nggak sih nanti? Action. Oke, tongkat terakhir ini Teh, kata-kata hari ini. Gak perlu kata-kata, yang penting aksi nyata. Kalau pesan-pesannya Teh Meza, Sukses itu bukan tuh kan lupa. Tuh aku tuh kata Ditangkapnya nih. Apa coba hafal nggak tadi apa yang aku ngomongin? jangan takut memulai dari nol, karena yang luar biasa selalu datangnya luar biasa. Sekian untuk hari ini. Masya Allah, dan terima kasih ya udah datang ke sini. Kata-kata hari ini mungkin untuk penutupan, katanya mau kasih kata-kata silahkan. 3, 2, 1 action. Kalau pesan-pesannya Teh Meza, Kunci sukses itu konsisten, viral itu bonus, konsisten itu harus. Sekali lagi ulangi dari awal yuk. ayo. 3, 2, 1 action. Oke, kalau nggak ini deh Teh Meza, kata-kata hari ini dong. Gak perlu kata-kata, yang penting aksi nyata. Kalau pesan-pesannya Teh Meza apa sih? Kunci sukses itu konsisten, viral itu bonus, konsisten itu harus. Ya Allah. Teh Meza, terima kasih banyak sudah meramaikan Makasih juga studio ya. kita hari ini. Mudah-mudahan goals-goalsnya tercapai. Amin. Menuju 10 tahunnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lagi nanti Amin. dan selalu sehat dan bahagia selalu Teh sehat-sehat Meza juga ya tim semuanya. Amin. Terima kasih banyak sudah mengundang ke sini. Terima kasih juga Teh Meza Iya. sudah berbagi keceriaan bersama kita hari ini ya. Mudah-mudahan
keceriaannya memang benar-benar selalu tersampaikan kepada semua Amin. teman-teman lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Teh Meza. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Teh Meza, keren banget. Aku juga mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Warginet yang selalu setia menonton podcast kami. Warginet yang lagi nyari-nyari furniture ya, langsung aja aku punya informasi penting banget buat Warginet, langsung aja dicari ke Agrapana Furniture karena Teh Meza juga bilang sudah kita tuh cantik banget, Iya, hawi betul. banget ya, bener-bener seciamik ini, seestetik ini. Langsung aja cari ini dari mana sih furniturnya, dari Agrapana, langsung aja dicek ya. Teman-teman juga yang lagi pengen umroh hemat atau rencana mau umroh, langsung aja cari di Instagramnya @asga_umroh. Di sana ada banyak banget paket umroh hemat dan juga paket-paket umroh lainnya. Atau yang mau traveling ke luar negeri dengan harga 6 jutaan aja udah bisa travel, langsung aja ke Asga tuh. Dan terakhir Teh Meza barangkali yang mendekati pernikahan atau mungkin acara 10 tahun bersama Meza dan mencari souvenir, langsung aja ke Garut Souvenir karena Kasian. di Garut Souvenir semua bisa custom. Ingat Garut Souvenir. Dan Warginet juga yang punya info-info atau berita-berita di luar sana yang mau kita beritakan, langsung aja dihubungi ke 0811220335. Dan mau tahu update berita apa aja nih yang ada di Garut atau di Indonesia, berita apapun itu langsung aja di follow di Instagram kami di @suaragarut.id dan TikToknya juga sama di @suaragarut.id. Dan tadi ya kalau ngomongin cerita hari ini bersama Teh Meza tentang bagaimana sebuah perjuangan dan sebuah usaha ya. Memang tidak semua usaha ini akan dipermudah, tapi yang selalu berusaha akan berubah. Kalau gitu aku selalu Apriliani dan Teh Meza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.